Hai guys, kami dari kelompok 4. Hari ini kita akan berdiskusi tentang kedudukan ahli waris dalam KUH Perdata. Tujuan kita berdiskusi supaya menambah wawasan itu baik bagi kami dari kelompok 4 maupun bagi teman-teman yang menonton. Oke, sebelum kita akan berdiskusi, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Fahri. Nama saya Raffi. Nama saya Belita. Nama saya Aurel. Nama saya Ita. Oke, kita akan langsung berdiskusi. Jadi, menurut teman-teman, apa sih ahli waris itu? Ahli waris secara umum adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang yang disebut ahli waris di bawah titel umum. Dan ada juga ahli waris yang tunjuk dengan surat wasiat atau testament yang disebut ahli waris di bawah titel. Ahli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Dan juga menurut komplikasi hukum Islam, ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oke, jadi menurut teman-teman itu, siapa saja sih yang berhak menjadi ahli waris menurut KUH Perdata? Kalau dalam pengetahuan saya, biasanya siapa saja yang berhak mendapatkan ahli waris itu diatur dalam pasal 830 KUH Perdata. Biasanya dalam pasal itu dikatakan bahwa dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, ada golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang telah ditinggalkan dan keturunan saudara yang diatur dalam pasal 852 KUH Perdata. Sedangkan golongan kedua terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudaranya yang diatur dalam pasal 854 sampai 857 KUH Perdata. Sedangkan dalam golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek, saudara, dan garis besar keturunan garis lurus keturunan ke atas yang diatur dalam pasal 853 KUH Perdata. Dan golongan terakhir terdiri dari saudara dalam garis ke samping, contohnya seperti paman, bibi, atau saudara sepupu yang sampai maksimal 8 derajat ke-6 pada pasal 861 KUH Perdata. Sedangkan Oke. Terus menurut teman-teman, anak yang di luar kawin ini apakah mereka boleh menerima harta warisan? Menurut norma agama, anak luar perkawinan termasuk anak zina tidak boleh berhak atas harta waris sebab secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara de jure. Sementara menurut Mahkamah Konstitusi, anak luar perkawinan termasuk anak zina mendapatkan hak waris karena dianggap memiliki nasab terhadap ayah biologisnya. Oke. Terus menurut teman-teman, bagaimana sih cara memperoleh harta warisan dalam KUH Perdata? Hukum waris perdata mengenal 2 jalur yang bisa digunakan ahli waris untuk mendapatkan warisan secara adil. Pertama adalah abstentantio, yang dalam hal ini keluarga pewaris akan menjadi pihak yang berhak menerima warisan. Dan yang kedua adalah testamentaire atau melalui surat warisan. Oke. Terus menurut teman-teman, jenis-jenis harta warisan menurut KUH Perdata itu seperti apa sih? jenis-jenis harta warisan yang saya baca itu ada 2, berupa harta bergerak dan tidak bergerak. Kalau bergerak itu seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lain sebagainya. Kalau yang tidak bergerak itu seperti tanah dan bangunan. Oke. Terus menurut teman-teman, apakah ahli waris ini bisa digugat atau tidak sih? Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang gesit atau seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak. Demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan gesitnya. Oke. Nah, ada pertanyaan nih. Kan ada satu keluarga nih. Mereka ini kan tidak punya anak. Terus mereka ini ada adopsi anak. Terus apakah anak dari yang adopsi ini berhak sih? Apakah mereka ini berhak memperoleh harta warisan? Anak angkat itu tidak berhak mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Begitu pula anak tiri, tetapi dapat diberikan melalui wasiat, hibah wasiat dan wasiat wajibah
dengan paling banyak sepertiga bagian. Oke. Terus jika anak luar kawin tersebut sah mendapatkan harta warisan, apakah ada syarat-syaratnya nggak sih? Ada, itu biasanya diatur dalam pasal 862 sampai 866 KUH Perdata, di mana pada pasal 863 dikatakan jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewariskan sepertiga bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah. Yang kedua, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga saudara dalam garis ke atas ibu, bapak, nenek, dan lain sebagainya, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewariskan 1/2 bagian dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang telah jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 bagian. Oke. Yang ketiga, bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah. Itu diatur dalam pasal 864 KUH Perdata. Yang berikut, jika anak meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan. Dan yang terakhir, jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan oleh anak-anak yang sah. Diatur dalam pasal 866 KUH Perdata. Oke. Terus menurut teman-teman, apakah anak ini berhak menuntut warisan? Berdasarkan sistem hukum Baris Perdata Barat atau BB, seseorang anak tidak dapat menuntut hak waris dari orang tuanya, dalam hal ini ibu, bila orang tuanya masih hidup, karena pewarisannya kepada ahli waris hanya akan terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Oke. Terus ini last question sih, pertanyaan terakhir. Nah, menurut teman-teman, bagaimana jika ahli waris itu meninggal? Jika ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukan dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Oke, makasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah berdiskusi untuk hari ini, dan juga semoga diskusi kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. See you. See you.